Hai, halo semua. Momentum Lebaran biasanya banyak dijadikan momen perubahan dalam dunia kerja. Karyawan yang ingin resign biasanya menunggu Lebaran sebelum akhirnya mereka resign. Begitupun dengan karyawan ataupun calon karyawan baru. Mereka menunggu Lebaran karena biasanya selepas Lebaran banyak perusahaan yang membuka lowongan untuk beberapa posisi karena posisi tersebut tinggalkan oleh karyawan-karyawan yang resign tadi. Seperti apa kita sebagai pengangguran menghadapi ataupun melewati momen selepas Lebaran ini? Mari kita bahas. Hai, halo semua. Jumpa lagi di 7 Tanya, masih di cerita pengangguran negeri sipil dan masih di suasana Idul Fitri. Saya kembali ucapkan selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar kamu teman-teman saya yang masih nganggur, sesama pengangguran? Senasib seperjuangan, senasib sepenanggungan, sekata. Gimana? Melalui Lebaran masih nganggur, gimana rasanya? Ada pertanyaan kerja di mana? Mudah-mudahan kalian bisa melewati pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Setidaknya kalau misalkan kalian punya kesibukan, ya setidaknya kalian menjadi seorang pengangguran yang sibuk. Agak aneh ya. Ya sudah. Oke nih, biasanya selepas Lebaran banyak lowongan-lowongan kerja untuk sebagian dari kita yang masih memungkinkan untuk bekerja. Memungkinkannya seperti apa biasanya? Kalau seumuran saya sudah terkendala faktor usia, tapi untuk teman-teman yang masih muda masih banyak kesempatan. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya tentunya ketika kita nganggur selepas Lebaran itu salah satu momentum terbaik untuk mencari pekerjaan. Yang pertama harus kita lakukan yang mencari informasi. Tetapi harus kita garis bawahi, harus saya tekankan, mencari pekerjaan itu harus efektif dan efisien. Efektifnya seperti apa? Kita cari tahu dulu apa ataupun perusahaan mana yang benar-benar kita minati, yang benar-benar kita ingini. Perusahaan mana saja yang membuka lowongan kerja yang peluangnya paling besar kita masuk ke sana. Lalu efisiennya seperti apa? Kita tahu untuk berkas-berkas persyaratan atau berkas-berkas lamaran ini biayanya cukup mahal. Untuk mengadakan surat lamarannya, untuk mengadakan amplop coklatnya, untuk mengadakan atau memperbarui SKCK-nya dan lain sebagainya itu butuh biaya. Setidaknya butuh biaya transportasi ketika harus ke polisi, ketika harus ke puskesmas atau ke dokter gitu kan butuh transportasi. Itu belum lagi jika memang ada administrasi di sana gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah cari kerja dengan efektif. Jadi kita bisa cari informasinya dimanapun, lewat link-link teman kita, lewat grup-grup pencari kerja. Saya lihat di Facebook banyak sekali grup lowongan kerja. Terus juga bisa, bahkan kalau misalkan kita punya channel, punya link, itu lebih baik ketika ada orang dalam, sehingga kita bisa efisien menyebar lamarannya ke tempat-tempat yang memang potensial saja. Jadi tidak harus ngumpulin 10 lamaran terus disebar yang random aja gitu, enggak. Tapi yang benar-benar kita tuju. Itu lebih menghemat, itu lebih menghemat energi kita, menghemat uang kita. Karena saya tahu salah satu masalah lagi ketika kita nganggur itu kan tidak ada uang. Ketika tidak ada uang, boro-boro buat bikin berkas, buat ngirimin berkas, buat sehari-hari aja puyeng gitu kan. Jadi itu efektif dan efisien. Nah,
ketika nanti dapat, terus melalui interview dengan baik, terus akhirnya lolos, harus diingat teman-teman, yang diperhatikan, yang kunci utama agar kita bisa bekerja dengan baik, agar kita bisa manjang gitu ya, manjang apa ya, bisa kepake di pekerjaan itu, bukan cuma mau kerja, tapi para perusahaan-perusahaan tersebut mencari mereka yang bisa kerja, bukan mau kerja. Kalau yang mau kerja banyak sekali, tetapi yang bisa kerja itu yang bisa dihitung, dan itu yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa saya pengangguran tapi ngomongin ini? Karena memang sebelum-sebelumnya ya pengalaman kerja juga gitu kan. Jadi perusahaan itu tidak mencari yang mau kerja mah banyak, tapi yang bisa kerja. Bisa kerjanya seperti apa? Bisa kerja berarti bisa menunjukkan etos kerja. Etos kerja itu apa? Ketika kita bekerja ya beneran kerja, tunjukkan kesungguhan kita bekerja di sana, tunjukkan loyalitas kerja kita di sana gitu. Jadi jangan hanya ketika nganggur, pengen kerja, tetapi ketika kerja tidak dimanfaatkan. Itu yang bodoh, itu yang tidak belajar dari kesalahan, itu yang tidak belajar bahwa secapek-capeknya kerja masih capek ketika kita tidak punya pekerjaan. Itu. Jadi tunjukkan kamu bisa kerja. Nah, apa yang bisa dilakukan dari sekarang? Ya, kalau misalkan kesempatannya masih lama, ya berarti kita punya kesempatan untuk terus memperbaiki diri, terus memperbaiki kualitas diri kita. Investasi terbaik, investasi terbesar yang bisa dilakukan manusia itu ya terhadap dirinya. Tambah ini, tambah skill. Jadi ketika ada kesempatan kerja, kita bisa menunjukkan kinerja yang terbaik. Oke, itu saja untuk teman-teman. Semoga bisa mendapatkan pekerjaan sehingga keluar dari grup pengangguran. Tapi saya masih tetap memilih sebagai pengangguran negeri sipil agar bisa terus bercerita bersama teman-teman saya yang masih menganggur. Oke, saya Jai, sampai jumpa di episode berikutnya.